Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang mementingkan diskusi dan musyawarah untuk mengambil keputusan, mengutamakan kerjasama, memanfaatkan kemampuan setiap anggota dalam sebuah organisasi atau tim untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Dalam gaya kepemimpinan ini, keputusan dan kebijakan dibuat bersama oleh pimpinan dan bawahan. Pengawasan dilakukan secara wajar. Bawahan diberi kesempatan untuk berpendapat dan terdapat suasana saling percaya dan menghargai. Contoh kepemimpinan demokratis ini salah satunya diterapkan oleh B.J. Habibie. Beliau adalah salah satu pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokrasi. Pada video ini, B.J. Habibie membahas pelepasan Timor Timur dari Indonesia. Beliau menjelaskan alasan-alasan mengapa beliau memilih melepaskan Timor Timur dari Indonesia. Pertama, jika beliau membiarkan tentara asing mengurus Timor Timur, secara implisit beliau mengakui bahwa TNI tidak bisa menjalankan tugasnya dan bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara, sehingga beliau tidak mau ambil resiko. Kedua, beliau menganggap Australia telah menjadi sahabat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Apabila beliau membiarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, beliau tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tetapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia. Alasan cerdas Habibie ini mendapat respons yang baik dari belahan dunia karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan bawahan atau anggota semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Dalam gaya kepemimpinan ini, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan. Pengawasan akan dilakukan secara ketat oleh pimpinan, dan pimpinan akan menuntut kesempurnaan atas hasil kerja. Contoh kepemimpinan otokratik ini salah satunya diterapkan oleh pemimpin Vladimir Putin. Beliau adalah presiden Rusia yang memerintahkan pasukan militer Rusia untuk meluncurkan serbuan ke Ukraina. Peristiwa yang mengejutkan dunia ini terjadi karena Rusia telah lama menolak kedekatan Ukraina dengan institusi-institusi Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang dikenal dengan NATO, serta Uni Eropa. Pada video ini, ditunjukkan warga Ukraina melakukan unjuk rasa anti-demo kepada Rusia karena telah menginvasi Ukraina. Unjuk rasa ini dilakukan dengan maksud menghentikan perang yang diluncurkan Rusia kepada Ukraina. Namun, dalam unjuk rasa tersebut, aparat keamanan Rusia telah menangkap sebanyak 6.400 warga Ukraina yang turun untuk unjuk rasa tersebut. Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gaya di mana pemimpin menaruh kepercayaan penuh terhadap bawahan serta selalu melibatkan bawahan dalam setiap keputusan demi tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Pemimpin dengan gaya ini sangat memperhatikan dan mempertimbangkan tiap pendapat atau ide dari bawahan karena mereka memiliki suatu kebebasan mutlak untuk berbicara terkait pekerjaan serta mereka didorong untuk bertanggung jawab terhadap setiap keputusan atau gagasan yang diambil. Adapun pemimpin dengan gaya partisipatif ini salah satunya William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan Bill Gates, merupakan seorang pendiri salah satu perusahaan teknologi terbesar yaitu Microsoft. Bill Gates adalah salah satu pemimpin yang bersifat partisipatif dan selalu melibatkan orang lain dalam setiap proyek atau keputusannya. Walaupun memiliki sikap yang keras, namun beliau dikenal sangat fleksibel terhadap karyawannya. Ia selalu mendengarkan usulan-usulan bawahannya sebagai bentuk inovasi terbaru untuk mengembangkan perusahaannya. Namun, sering juga ia mengkritik atau memotong presentasi apabila terdapat kesalahan atau kecacatan dalam strategi yang dijabarkan. Bukan tanpa alasan, tapi Bill Gates melakukan itu karena ia ingin semua bawahannya dapat mengasah dan meningkatkan kualitas diri mereka. Dengan gaya kepemimpinan seperti itulah, Bill Gates dapat mendayagunakan kemampuan setiap bawahannya semaksimal mungkin sehingga perusahaannya tetap dapat berdiri kokoh terus di setiap perubahan global yang terjadi.
Selanjutnya ada gaya kepemimpinan bebas tindak atau dikenal dengan laissez-faire, merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin melimpahkan wewenang, kebijakan, dan pengambilan keputusan suatu organisasi sepenuhnya kepada bawahan. Didasari oleh kepentingan pribadi dan tidak adanya suatu arahan dan pengawasan dari atasan, mengakibatkan tanggung jawab organisasi tersebut dipikul oleh masing-masing individu di dalamnya. Contoh pemimpin dengan gaya laissez-faire ini salah satunya ada John Adam Smith, seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern serta merupakan salah satu pelopor sistem kapitalisme selama abad 18 hingga 19 di Eropa Barat. Dunia mengenal beliau dengan teori gagasannya yaitu teori tangan tak terlihat atau the invisible hand. Teori ini merupakan metafora kekuatan implisit agar dapat menggerakkan ekonomi pasar bebas. Melalui kepentingan pribadi dan kebebasan produksi serta konsumsi, membuat kepentingan masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi. Selain itu, adanya konsep penawaran dan permintaan dalam pasar menciptakan pergerakan harga dan aliran perdagangan yang alami. Menurut Adam Smith, pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk mementingkan diri sendiri dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atau sebebas-bebasnya. Maka dari itulah, melalui teori ini, beliau ingin pasar menemukan keseimbangannya sendiri antar pelaku ekonomi tanpa campur tangan pemerintah, karena baginya keterlibatan pemerintah hanyalah sebuah hambatan bagi ekosistem perdagangan yang alamiah.